Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan berkelimpahan tentunya ya. Nah, hari ini saya mau sharing dan menjawab beberapa pertanyaan dari member-member di grup saya. Jadi, kebetulan di grup saya itu ada beberapa pertanyaan dan biasanya saya jawab dalam bentuk video, kemudian dalam bentuk voice note maupun teks. Nah, namun belum saya share di YouTube gitu ya. Nah, semoga adanya video ini bisa menjawab beberapa pertanyaan member-member lain maupun teman-teman yang mau bergabung di Royal Q gitu ya. Nah, kebanyakan seputaran tentang kenapa bisa floating, kemudian bagaimana cara setting, kemudian bagaimana caranya mengurangi floating, dan bagaimana caranya agar profit konsisten gitu ya. Nah, sebenarnya pertanyaan hanya seputar itu saja, tapi saya harap semoga video ini bisa menjawab semua pertanyaan tersebut, karena saya tidak bisa membacakan pertanyaan satu-satu, tapi saya akumulasi dan saya simpulkan jawabannya dalam video ini. Oke, kita langsung saja. Jadi kita langsung praktek di aplikasinya dan kita bakal lihat studi kasusnya langsung di aplikasinya. Oke. Nah, oke, kita sudah masuk di akun. Nah, ini adalah salah satu akun yang baru bergabung sekitar seminggu yang lalu ya, dari tanggal 22. Dan dia trading dari modal $500. $500, kalau dengan settingan yang saya bikin, itu satu koin itu minimal kita siapin saldo itu 260. Nah, kalau dengan $500 maka dia bisa main di dua koin gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kok teman-teman bisa floating? Nah, salah satu alasan yang kebanyakan adalah pertama money manajemennya tidak bagus. Artinya apa? Settingannya tidak sesuai dengan modal yang tersedia. Nah, kemudian ya, teman-teman juga main di banyak koin dengan modal yang terbatas ya. Contoh tadi saldo $500 kemudian dimainkan di 5 koin misal atau di 6 koin. Ya tentu dia tidak bakal bisa bekerja maksimal. Kenapa? Ya karena tadi sistem di Royal Q itu kan dia pakai sistem averaging dan martingale, di mana begitu terjadi penurunan harga, dia bakal ambil lagi di harga yang lebih murah gitu ya, atau dia bakal beli lagi asetnya di harga yang lebih murah. Nah, kenapa dengan modal terbatas kemudian main di banyak koin itu tidak bakal bisa untung atau floating? Ya tadi, karena dia tidak bisa melakukan teknik averaging dan martingale-nya. Artinya averaging dan martingale tidak bisa bekerja secara maksimal sehingga apa? Sehingga akhirnya floating. Ya kan? Ya, karena kan gini, contoh modal 100, contoh aja modal 100 dimainkan di 5 koin. Dan masing-masing koin itu beli di $20 gitu. Pertamanya first buy-nya $20. Begitu terjadi penurunan harga, otomatis tidak ada yang bisa lagi beli di harga yang lebih murah. Kenapa? Karena modalnya habis. Habis gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya ya tadi harus menunggu harga kembali dan naik baru bisa profit. Tidak bisa bermain di level yang lebih rendah atau di harga yang lebih murah. Nah, beda kalau dengan modal 100 kemudian main di satu koin, first buy-nya misal walaupun 20 ataupun 10, begitu terjadi penurunan harga, dia masih bisa beli di harga yang lebih murah. Turun harga lagi, dia masih bisa lagi beli di harga yang lebih murah walaupun tidak banyak levelnya gitu ya, tetap terbatas. Nah, di settingan saya itu kita bisa setting sampai penurunan harga pasar itu sampai 30%. Itu kita masih bisa beli di harga yang lebih murah gitu ya. Nah, terbukti ternyata dengan settingan tersebut main cukup di dua koin, akun ini bisa mendapatkan profit yang optimal gitu ya, hanya dengan dua koin. Nah, di sini coba lihat, oh nggak bisa lagi ya. Nah, di tanggal 23 coba lihat $7 ya, ini dapat $7, cuman main di dua koin. Kenapa ya? Karena sistem averaging dan martingale-nya bekerja dengan baik. Dan itu kan lebih dari 1% ya, karena kalau 1% dari $500 itu kan 5 US dollar. Ini kan dapat $7, ini dapat $6, ini dapat $6, artinya lebih dari 1%. Kalau diakumulasi bulanan, itu ya otomatis sekitar 30%. Ya walaupun nih ada tanggal 26 ini dapat $2, artinya kalaupun ada sehari 2 hari yang tidak sampai 1%, tapi kan menutupi sehingga sebulan itu kemungkinan bisa akumulasi sampai 20%. Ya minim-minim 15% sudah oke banget gitu ya, lebih tinggi luar biasa gitu. Siapa yang ngasih 15% profit? Cukup dari trading aja gitu ya. Nah, kita lihat tanggal 7 nih. Buktinya apa? Buktinya nih cuma dua koin, Sol, AVAX, Sol, AVAX, Sok, AVAX, 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 Sol, AVAX. Jadi hanya di dua koin ini. Kemudian nah contoh lagi di tanggal 24. Nah, ini AVAX, Sol, AVAX, AVAX, Sol, Sol. Jadi cuma dua koin ya. Tanggal 25. Nah, ini mulai ganti koin. Ada, XTZ, ada, XTZ, XTZ.
XTZ, XTZ. Nah, jadi cukup 2 koin. Nah, ini juga tanggal 26, tanggal 27 juga 2 koin yang mendatangkan profit gitu ya. Nah, terjadi akhirnya setelah tanggal 27, akun ini melakukan sesuatu hal yang eh, melanggar peraturan atau rules-nya gitu. Rules-nya maksudnya apa? Dia tidak sesuai dengan money manajemennya. Dia main di banyak koin. Nah, di sini ya, coba lihat. Dia main di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 koin. Dengan modal $500. Main di 7 koin. Yang harusnya awalnya cukup $2. Akhirnya dia main di 7 koin. Dan ini kejadian di banyak member-member pemula. Member-member baru. Member-member baru biasanya kurang sabar, tidak sabar gitu ya. Melihat bahwa koinnya tidak profit. Akhirnya coba koin lain, trading koin lain gitu ya. Nambah koin. Sehingga apa? Sehingga berakibat buruk malah tidak mendapatkan profit sama sekali gitu ya. Coba lihat, akhirnya semua minus, floating minus nih, floating $4, floating $9, floating $1, floating $14, floating $4, floating $3. Kenapa ini terjadi nih? Floating $13. Kenapa terjadi? Karena tadi begitu pasar turun nih, turun padahal cuma 11% ya, turun 11% aja, 9%, 13%, 15%, turun 3%, turun 17%. Kenapa floating dan tidak profit? Karena tadi dia tidak bisa mengambil harga yang lebih murah. Kenapa? Karena saldonya habis. Coba saldonya sisa $8. Karena tadi sudah kebagi-bagi. Andai dia cuma main di 2 koin, walaupun terjadi penurunan harga sampai 10%, itu dia masih bisa melakukan teknik averaging dan martingale atau beli lebih murah. Sehingga apa? Sehingga dia tetap bisa profit konsisten. Coba lihat ini ya, profitnya tadi ya. Sampai tanggal 27 itu masih oke. Nah, pas tanggal 28 hari ini tadi profitnya 0. Sama sekali nol. Kenapa tadi? Karena tadi mencoba spekulasi untuk bisa bermain di banyak koin, sehingga begitu terjadi penurunan pasar, dia tidak bisa lagi beli di harga yang lebih murah. Sehingga apa akibatnya? Ya udah floating minus. Nah, itulah yang terjadi kalau teman-teman misal tadi main dengan saldo minim, tapi main di banyak koin gitu ya. Akhirnya ya seperti ini terjadi. Dia terus gimana dong ya? Hanya bisa menunggu ketika harga kembali gitu ya. Ketika harga kembali dia baru bisa take profit karena robot tidak akan pernah jual kalau ketika masih loss. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya mengurangi profit kalau sudah mengurangi floating loss kalau sudah terjadi seperti ini? Oke, caranya mudah. Teman-teman klik aja misal ini ya. Ini, kenapa teknik averaging dan martingale itu bekerja? Jadi kenapa harus siapin modal di satu koin itu harus disiapin modal untuk jaga-jaga ketika pasar turun gitu. Walaupun misal ini cuma $39 yang ditradingkan atau teman-teman misal first buy-nya $10. Nah, coba lihat di sini. Kita mau intervensi misal sudah terjadi seperti ini minus 11%. Nah, kita klik aja buy. Kita mau buktikan nih kalau seandainya kita beli di harga lebih murah apakah minusnya bisa berkurang? Yes, bisa. Nah, kita klik market price, di sini kita beli misal senilai 50. Nah, tadi kan 30 nih, berarti kita beli 2 kali lipatnya 60. Coba lihat, yang awalnya minus $11 ini ya. Yang awalnya 11%, yang awalnya minus 11%, jadi minus cuman 4%. Dengan beli 2 kali lipatnya. Nah, itulah teknik averaging dan martingale. Jadi, ini kan dengan harga market saat ini. Kalau ternyata market terjadi kenaikan, maka otomatis minusnya berkurang jadi lebih cepat. Yang awalnya minus 11%, sekarang dengan harga market saat ini aja kita lakukan pembelian itu cuma sisa minus 4%. Begitu kenaikan pasar naik gitu ya, maka otomatis dia bisa ngambil profit lebih cepat. Kenapa? Karena minusnya sudah berkurang sisa 4%. Nah, seperti itu teman-teman. Makanya saya bilang harap kalau trading settingannya itu sesuai dengan modalnya. Kemudian juga pastikan tadi jangan nggak sabaran gitu ya. Coba konsisten aja. Misalnya ini tadi dibiarin aja main di 2 koin gitu ya. Biarin aja. Kan koin itu kan dinamis ya. Kadang misal hari ini ada turun ya akhirnya besok profit. Kadang turun besok ya profit gitu ya. Ya biasa, itu hal yang biasa karena kita nggak bisa kontrol pasar selalu naik gitu ya. Nah, ini contoh ada lagi akun yang trading gitu ya. Dia bisa profit konsisten tiap hari. Dan sesuai dengan settingan money manajemennya sesuai dengan settingannya. Nah, coba lihat ini ya. Nah, coba lihat ini dari sebentar ya. Nah, ini dari 8 dari Agustus ya, bulan 8, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4. Ini profit konsisten nih tiap hari $84, $27, $52, $39. Nah, coba lihat kita mundur dikit, kita mundur dikit.
Nah, oke, di sini kita pause sebentar. Nah, oke, coba lihat. Dia $129, kemudian $70. Kemudian profitnya hari berikutnya cuma $7. Tapi karena dia nggak ganti-ganti settingan gitu ya, dia konsisten di koin tersebut, akhirnya di hari berikutnya ya untung lagi $93. Untung lagi 186, $200. Turun lagi di cuma 16, tapi hari berikutnya naik lagi pasar jadi 152, 276. Jadi logik kerja robot itu justru akan semakin bagus ketika harga turun. Nah, contoh ini pemahaman dari member yang kemarin mau join gitu ya di Royal Q. Nah, ini ya, dia bilang nih. Nah, dia bilang, Abang mau tanya, menurut asumsi saya, kalau melihat trading board ini betul nggak ya? Karena sistemnya martingale semakin dalam, maka kita akan semakin profit. Yes, betul. Karena semakin dalam, maka semakin dalam turun pasar, maka semakin banyak nilai koin yang kita beli. Aset yang kita beli semakin banyak. Ya, jadi, tapi kalau lagi bullish banget, tidak terlalu dapat untung ketimbang turun lalu naik. Iya betul, karena apa? Karena misal nih, ketika first buy-nya, dia beli di angka 10 atau $20. Begitu pasar langsung naik, ya berarti misal anggap aja naik 20% gitu ya. Maka ya hanya 20% dari $10, hanya untung 20% dari $20. Tapi kalau pasar turun duluan, turun dulu nih, dari misalnya kita beli di $10 atau $20, kemudian pasar turun, dia kan beli lagi nih. Beli lagi misal $20. Pasar turun lagi, beli lagi $30. Pasar turun lagi, beli lagi $40. Akumulasi contoh ada $100. Begitu naik pasar naik ke 20%, maka dia dapat 20% dari $100. Nah, kalau kita misal pasang kemudian pasar langsung naik, maka hanya dapat dari jumlah yang lebih sedikit. Nah, kenapa teman-teman justru ketika pasar turun itu kita malah seneng. Kenapa? Akhirnya kita bisa beli aset di harga yang lebih murah. Berharap nanti ketika pasar naik, kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Seperti itu teman-teman. Nah, itu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, tapi kok kenapa nilai rupiah saya di Binance-nya kok turun gitu? Padahal katanya profit, tapi kok kenapa turun? Jadi gini cara ngitungnya. Nah, banyak yang salah. Teman-teman cek aja, misal teman-teman trading di ADA gitu ya. Misal nih trading di ADA, lihat jumlah quantity adanya, koin ADA kita punya 33 gitu ya. Kalau teman-teman pernah profit dari koin tersebut, berapa kali profit, $1, $2, $3 gitu ya. Profit gitu ya, yang jelas profit, dan belum pernah teman-teman ganti koinnya, belum pernah di sell, lihat aja di Binance pasti nilai asetnya itu pasti lebih banyak ketimbang nilai aset yang tertera di sini. Kenapa? Karena nilai aset di Binance itu adalah akumulasi dari pertambahan profit. Jadi kalau nilai aset ada di Royal Q teman-teman itu 33, ya kuantitinya, nilai kuantiti saat ini teman-teman punya 33 koin ada gitu ya. Atau apapun koinnya nanti, pasti di Binance-nya lebih banyak kalau sudah pernah teman-teman profit di koin tersebut ya. Sudah pernah profit dan belum pernah dijual, pasti nilainya lebih banyak. Nah, dari situ aja sudah kelihatan bahwa kita sebenarnya sudah untung. Kenapa? Karena nilai aset kita bertambah secara kuantitinya. Nah, kemudian untuk melihat real berapa profitnya, maka teman-teman harus lihat di harga waktu pertama teman-teman beli. Contoh gini, teman-teman beli emas di harga 10.000, teman-teman beli satu emas di harga 10.000. Nah, kemudian trading hingga akhirnya teman-teman punya 2 emas gitu ya. Profitnya nih, punya kuantitinya teman-teman punya 2 emas. Tapi teman-teman lihat nilai rupiahnya ketika harga emas di harga 5.000. Ya otomatis nilainya tetap 10.000 rupiahnya. Kenapa? Karena teman-teman lihatnya ketika harga emas di 5.000. Coba teman-teman lihat di harga emas ketika sama dengan pertama teman-teman beli. Misal harga beli pertama tadi di 10.000. Nah, tapi karena teman-teman sekarang punya 2 emas, kemudian harga misal saat itu tetap di angka 10.000, otomatis nilai rupiahnya teman-teman sekarang jadi 20.000. Nah, gitu cara ceknya. Ya, kalau teman-teman ceknya di saat kondisi market turun, ya otomatis nilai rupiahnya juga ikut turun gitu ya. Tapi yang jelas yang pasti bisa dipastikan adalah pasti nilai aset teman-teman itu bertambah. Nilai quantity dari koinnya teman-teman itu pasti bertambah. Tapi kalau nilai rupiahnya maka harus dilihat dulu kapan teman-teman belinya. Ya tadi contohnya, beli emas di harga 10.000, ditradingkan sampai teman-teman punya 2 emas. Nah, tapi teman-teman lihatnya di saat harga emas di 5.000, ya otomatis 5.000 kali 2 ya nilai rupiahnya 10.000. Tetap seperti kayak awal gitu. Tapi coba dilihat ketika harga emas di harga 10.000, teman-teman punya 2 koin, maka nilai rupiahnya teman-teman adalah 20.000.
Seperti itu cara ceknya gitu ya. Jadi jangan lagi banyak banget yang salah paham gitu ya ngelihatnya. Kok kenapa nilai rupiahnya malah belum bertambah gitu ya. Nah, cara ngelihatnya itu di saat apalagi kalau misal market naik. Sekarang misal harga market di angka 15.000, teman-teman sudah punya nilai aset lebih banyak gitu ya, 2 koin. Ya udah 2 koin kali 15.000 malah lebih banyak ya, nilainya jadi 30.000. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau teman-teman misal mau ganti koin yang awalnya misal strategi cycle, ganti aja one shot. Nah, ketika ganti one shot, begitu dia tercapai profit sesuai dengan settingannya, otomatis terjual dengan sendirinya koinnya gitu ya. Jadi akhirnya nanti menjadi stok di USDT-nya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi pesannya adalah pertama kita harus sabar kalau trading. Kalau modal minim ya itu udah diakumulasi bulanan aja sekitar 10% sampai 15% itu udah oke banget gitu ya. Kecuali teman-teman punya modal yang banyak, nah itu mungkin bisa di atas 20 sampai 30% bahkan bisa sampai 40% kalau market bagus. Kenapa modal besar lebih besar keuntungannya tadi? Karena lebih banyak koin yang bisa ditradingkan sehingga apa? Sehingga tentunya potensinya jadi jauh lebih besar. Contoh dia trading 10 koin, misal hari ini 5 koin kurang bagus, ada 5 koin lain yang menutupi yang profitnya luar biasa bagus. Nah, jadi jangan sampai contek seperti ini tadi ya. Melakukan modal sedikit ya, modal $500, dia main di banyak koin ya, padahal dengan 2 koin tadi sudah profit secara konsisten. Cuman ya begitulah, kebiasaan member pemula, tidak sabaran pengen coba eksperimen ya nggak apa-apa. Cuman kebanyakan akhirnya setelah mencoba dan gantung floating akhirnya sadar gitu ya, nggak apa-apa. Seperti itu ya. Nah, terus gimana? Tapi saya cuma main 1 koin kok tetap floating. Ya berarti modalnya sudah nggak bisa lagi mengcover untuk beli di harga bawah. Pasti itu alasannya. Jadi misal main 1 koin tapi juga nggak profit, ya berarti modalnya tidak bisa beli lagi di harga bawah atau settingannya yang kurang pas. Kalau settingannya sudah pas, pastinya dia modalnya yang kurang cukup untuk bisa membeli di harga bawah atau harga yang lebih rendah. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi gitu teman-teman, berbisnis itu apapun bisnisnya, menurut saya itu sebenarnya bisnis itu pasti rugi, pasti rugi. Nah, cuman resikonya teman-teman bisa profit dan untung luar biasa gitu ya. Atau mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Jadi, apapun bisnisnya sebenarnya itu sudah pasti rugi, tapi resikonya teman-teman bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Apapun, contoh misal orang mau buka rumah makan, pasti sewa tempat, beli bahan baku, itu kan di awal sudah ada angka pasti ruginya berapa gitu ya. Ya kan, karena kita modal duluan. Nah, namun resikonya jika itu terjual ataupun laris, maka dia bakal mendapatkan profit. Jadi mindsetnya harus dibalik. Nah, kebanyakan orang memulai bisnis itu hanya siap untungnya saja, tapi tidak siap ruginya gitu ya. Banyak yang pengen untungnya, tapi tidak siap dengan ruginya. Nah, maka sebenarnya teman-teman coba mindsetnya dibalik, bahwa sebenarnya memulai bisnis itu pasti rugi. Cuman resikonya teman-teman bisa untung gitu ya. Bangun perumahan gitu ya, udah pasti ini rugi karena kita bangun duluan, modalnya duluan gitu ya. Cuman akhirnya kalau terjual itu perumahan bisa untung. Nah, contoh lagi misal apalagi bahkan sampai bisnis dropshipping sekalipun yang kata orang tanpa modal tetap ya pasti rugi. Kenapa? Rugi waktu, rugi kota pasti internet juga. Cuman ketika barangnya laku, terjual atau laris, maka resikonya teman-teman bisa mendapatkan keuntungan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi supaya teman-teman itu ketika terjun di dunia bisnis itu sebenarnya sudah siap dengan segala untung dan ruginya. Jadi jangan hanya siap untungnya saja, pengen untungnya saja, tapi tidak siap dengan ruginya. Seperti itu ya. Jadi tinggal keberanian kita untuk memulai. Makanya kebanyakan orang dibilang dunia bisnis itu adalah modalnya itu adalah berani memulai. Itu aja sebenarnya. Karena ketika teman-teman terjun, nanti bakal ketemu langsung studi kasus di lapangan, teman-teman bakal tahu, oh ternyata di bagian ini bisa dimaksimalin. Oh ternyata ketemu benang merahnya nih. Oh ternyata harus begini, harus begini, harus begini. Nah kalau teman-teman hanya thinking, tidak memulai, ya bakal hanya jadi angan-angan semu gitu ya. Jadi nggak bakal bisa terwujud. Tapi kalau teman-teman berani untuk memulai dan terjun langsung, maka nanti tentu akan ada jalan. Nah, itu dia tadi sharing tentang trading, dan bagi teman-teman yang saat ini belum punya modal untuk bisa trading yang banyak gitu ya, ataupun masih terbatas modalnya, maka saya bisa kasih rekomendasi untuk bisa menjalankan program affiliate-nya. Karena program affiliate ini keren banget, dimana income-nya luar biasa ya. Nah, kebetulan saya sendiri mau sharing malam ini beberapa testimoni dari saya pribadi tentunya,
testimoni dari program affiliate-nya, kemudian beberapa testimoni dari orang-orang yang sudah lebih dulu menjalankan Royal Q ini ya. Nah, saya itu kebetulan jalankan Royal Q sebenarnya sudah sebulan lebih, tapi di awal-awal saya hanya coba robotnya saja, hanya coba trading robotnya, memahami gitu ya, sehingga kalaupun saya mau menawarkan ke orang lain, maka saya sudah paham betul gitu tentang bagaimana cara kerja robotnya, bagaimana setting yang baik, bagaimana caranya pendaftaran dan lain sebagainya. Nah, mulai tanggal 11 September kemarin, jadi hari ini tanggal 28 September, artinya belum sampai 1 bulan, dan saya sudah dapat peringkat V2 seminggu yang lalu. Jadi sebenarnya saya belum melakukan promosi yang luar biasa gitu ya, hanya upload di YouTube. Itu pun tujuan saya adalah untuk bisa membimbing member-member saya, di mana tentu ketika mereka bergabung pengen mendapatkan panduan. Nah, saya hanya buat videonya saja, dan saya mulai membuat video itu tanggal 11 September kemarin, dan belum promosi di mana-mana gitu ya, belum iklan. Biasanya saya kalau main di internet marketing, saya pakai iklan di Google, IG, maupun Facebook Ads gitu ya. Nah, di sini saya belum melakukan itu semua, baru buat video tutorial saja, dan ternyata alhamdulillah antusiasnya luar biasa, banyak sekali yang bertanya, kemudian tertarik ingin bergabung. Nah, saya bakal kasih lihat bagaimana sih penghasilan dari V2 atau peluang income bagi teman-teman yang mengerjakan program affiliate dari Royal Q gitu ya. Oke, kita langsung aja seperti biasa, kita bakal langsung lihat di aplikasinya. Nah, oke teman-teman, ini akun saya ya, coba lihat ini sudah V2, dan tadi saya bilang mulai 11 September, jadi belum sampai 1 bulan. Alhamdulillah, coba kita lihat berapa total income-nya. Nah, ini karena saya buatnya di tanggal ini ya, jam 12 ke atas, jadi today profit-nya belum ada. Nah, ini total profitnya itu dirupiahkan sudah sampai di 10.830. Lumayan gitu ya. Belum sebulan dari tanggal 11, sekarang tanggal 28, belum sampai sebulan, kecuali nanti hampir 13 hari lagi baru sebulan gitu ya. Sudah dapat 10.800 gitu ya, dengan modal, kalau teman-teman jalankan program affiliate itu modalnya hanya $120. Ya, hanya 120 sudah bisa jalankan bisnis ini gitu ya. Nah, sudah dapat 10.800. Ini baru di akun pertama. Nah, kebetulan saya punya 2 akun. Nah, akun kedua juga ada bonus gitu ya. Nah, ini lumayan ya. Jadi selama seminggu terakhir, nah mulai tanggal 19 kayaknya saya jadi V2 itu udah lumayan profitnya. 30, 20, 40, 40, 165, 64. Nah, kemudian saya juga dapat dari tradingnya member-member kita, dan itu dapatnya per detik gitu ya. Nah, coba lihat. Ini dapat $3 dari trading member nih. Member-member yang trading saya dapat per detiknya, coba lihat menit ke-33, menit 34, menit 36, menit 54. Setiap kali member kita profit, kita kan dapat sharing juga, sharing profitnya nih dapat $2. Nah, dari tim juga dapat setiap menitnya ya, setiap detiknya. Nah, ini cuman V2 itu, member di bawah itu totalnya hanya 20 member. Jadi untuk bisa naik ke V2, total member di bawah itu sudah 20 yang sudah aktivasi bot, kemudian sudah merekomendasikan 3 orang minimal yang langsung kita rekomendasikan untuk pakai bot ini ya. Kemudian total di bawah ada 20 member, tidak harus kita yang rekomendasikan. Nah, itu income-nya aja sudah segini. Nah, apalagi orang-orang yang sudah 100 member, 200 member, 300 member, itu income-nya luar biasa besar gitu ya, dari sharing profit maupun dari aktivasi botnya tadi. Seperti itu. Nah, oke, sekarang bagaimana kalau income V3? Nah, income V3, mari kita lihat ya. Nah, ini income V3, bonus 1 minggunya itu 30 juta gitu ya. Ini September ya, September. Nah, saya baru bisa ambil yang bonus, screenshotan bonus tanggal ini, karena belum ada screenshotan terbaru. Otomatis lebih tinggi daripada ini ya, kenapa? Karena kan membernya terus bertambah dia ya. Nah, coba lihat, sehari ada yang 4 juta, 1 juta, 4 juta, 4 juta, 3 juta, 5 juta. Ini member income V3. Di atasnya V2. V3 itu sudah punya 100 member di bawahnya. Gitu ya, yang sudah dia rekomendasikan, tidak harus dia yang rekomendasikan, tapi timnya rekomendasikan, sudah total di 100 member. Nah, ini income-nya sudah hampir 30 juta setiap minggu. Keren banget gitu ya V3. Nah, sekarang kita naik ke V4, coba lihat. Nah, ini income V4 ya, masih September juga ya. Coba lihat income per harinya. Ada yang $300, $600, $400, $500. Ini tinggal kali 15.000 aja ya. $500 berarti kan hampir 7.500.000 ya. Kemudian 6 juta, 7 juta, 6 juta setiap hari ya. Nih 10, 11, 12, 13, 14, 15 setiap harinya.
Jadi bukan mingguan, bukan bulanan, tapi tiap hari. Nah, ini potensi teman-teman kalau ngerjakan program affiliate-nya. Nah, coba kita lihat lagi income V5. Oke. Nah, ini income V4 masih tadi ya yang ini masih income V4 tapi dari V4 lainnya. Jadi apakah sesuai dengan peringkatnya dengan orang yang berbeda? Yes, ya ini malah lebih besar ya. Ada yang dapat $1.000, $900, $700, $700, $900, $400, $300. Total income-nya ini sudah 1M. Coba lihat 1,2 M. Dan ini baru ngerjakan di sekitaran 4 bulan. Baru ngerjakan 4 bulan dapat 1,2 M. Nah, itu keren banget ya dari program afiliasi. Nih, total income V4 dan siswan 19 tahun ya. Ini totalnya 1,3 M. Oh, itu keren banget. Ini V4. Kita coba lihat V5 ya. Nah, V5 saya nggak ketemu screenshotannya, tapi yang jelas ada ya, cuman saya belum ketemu screenshotannya. Nah, ini income V6 ya. Nah, ini V6, income-nya itu coba lihat dari tanggal 19, 20, 21, 22, setiap hari ya, 23, 24, 25. Coba lihat ada $14.000, $18.000, $14.000, $10.000, $15.000, $12.000. Total income-nya sudah 7,4 miliar. Dan ini baru ngerjakan 6 bulan katanya. Baru ngerjakan 6 bulan. Berarti setiap bulan dia naik peringkat ya. 1 bulan naik peringkat, 1 bulan jadi 6 bulan jadi V6. Nah, coba lihat $14.000. 14.000 ini berarti anggap kalau 10.000 aja 140 juta. Kalau 15.000 berarti sekitar 200 juta. 200 juta 18.000 ini berarti hampir 300 juta. 200 juta, 150 juta, 200 juta setiap hari ya. Nah, itu keren banget teman-teman. Jadi, teman-teman bisa jalan dua-duanya di Royal Q. Kalau misal teman-teman sebagai seorang investor, teman-teman bisa jalankan tradingnya. Tapi kalau teman-teman juga pengen mendapatkan income lebih, bisa jalankan program affiliate-nya. Dan itu potensinya luar biasa besar. Nggak ada salahnya kalau cuma bercerita aja ya. Upload status gitu ya. Kemudian nothing tulus lah gitu ya. Cuman share-share aja di media sosial. Kalau ada yang bertanya kita jawab. Kalau ada panduan tinggal kasihkan aja YouTube saya gitu ya. Gampang banget. Jadi ini keren banget, potensinya luar biasa. Kalau sudah ada yang bisa mencapai income seperti ini, maka kita pun juga pasti bisa. Karena sesuai ya, seperti yang tadi saya bilang saya V2 income-nya segitu, V3 naik, V4 naik, V5 naik. Pelan-pelan ya, kita kumpulin investor atau member yang join di Royal Q di bawah kita, kumpulin. Lama-lama jadi bukit gitu ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, siapa tahu kita juga bisa dapatkan income ratusan juta per harinya gitu ya. Kalaupun hanya 10% dari 7M ini berhasil, saya masih bisa dapat 700 jutaan gitu ya. Dari rencana kita, target kita misalnya seperti ini juga, 10%-nya berhasil, saya masih bisa dapat 7 jutaan per hari, itu luar biasa gitu ya. Atau 70 juta, itu luar biasa. Nah, seperti itu teman-teman. Terima kasih. Kalau mau diskusi lebih lanjut di WhatsApp, boleh saja WA saya. Nanti kita bakal diskusi lebih lanjut tentang trading maupun tentang program affiliate-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.